Lewat dua cara ini, Gibran menetapkan standar baru untuk pemimpin daerah di Indonesia. Luar biasa sekali titisan Jokowi ini. Anies, AHY, monggo, minggir dulu, Mbak. Nah, apakah ini cuma kebetulan belaka atau ini sebuah kode alam? Gara-gara dikasih tahu soal ini, Injong jadi berpikir, mungkinkah Mas Gibran bakal jadi presiden di tahun 2024 menggantikan bapaknya? Injong kok jadi bersemangat ya dengan kemungkinan ini. Pak Jokowi nggak perlu jadi presiden 3 periode, kerjanya bisa dilanjutkan oleh Mas Gibran. Gimana Lur, setuju apa orang? Mas Maju. Putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang unik bagi masyarakat yang memandang. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Gimana nanti misalnya setelah Pak Ganjar lalu Gibran jadi presiden? Kan panjang tuh puasanya. Niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha itu niatnya agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang saya masuk ke politik, niatnya masih sama. Niat saya adalah agar bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Niat saya masih sama, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau time frame-nya dipercepat, ya mungkin karena saya sudah merasa siap sekarang. Itu aja. Ya, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, memberi komentar terkait tragedi tewasnya mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret saat mengikuti di Klaster Resimen Mahasiswa atau Menwa. Gibran menganggap peristiwa tersebut sebagai kejadian yang memalukan sekaligus disayangkan. Yang jelas, saya sangat menyayangkan kejadian seperti itu. Bikin malu, kata Gibran. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, selain meminta maaf karena kejadian tersebut berlangsung di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Gibran menyerahkan pengusutan akan tragedi tewasnya mahasiswa itu kepada pihak kepolisian sampai tuntas. Sulung Presiden Jokowi itu juga menasehatkan agar lain kali acara seperti ini yang berfokus pada menguji ketahanan fisik agar dilakukan lebih berhati-hati. Mungkin maksudnya agar tragedi tewasnya mahasiswa secara sia-sia seperti ini jangan sampai terulang kembali. Ya, sambil menanti hasil pengusutan pihak kepolisian atas peristiwa tragis ini, rasanya memang acara serupa perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak kampus. Tidak hanya UNS yang kali ini mahasiswanya harus meregang nyawa. Kalau tidak segera dilakukan semacam standarisasi kegiatan yang tentunya mementingkan faktor keselamatan dan keamanan peserta, rasanya ke depan kita akan membaca terulangnya peristiwa semacam ini. Hanya beda lokasi dan korban yang berasal dari keluarga yang berbeda. Oh come on, belajarlah sesuatu dari peristiwa begini. Kok rasanya kayaknya udah bertahun-tahun ya, seperti menjadi kebodohan gitu yang berulang. Apakah ini terkait semacam agenda balas dendam karena penyelenggaraan diklat pernah mengalami perlakuan keras dari para seniornya dulu? Kita nggak tahu persis. Tapi jika mengingat berulangnya kebiasaan perpeloncoan saat penerimaan mahasiswa baru yang sempat berlangsung turun-temurun di berbagai kampus di Indonesia, bukan tidak mungkin kegiatan yang menyiksa fisik dan mengandung kekerasan pada Diklatsar Menwa UNS tadi terkait alasan serupa. Gibran pun akhirnya memberikan standar yang baru. Namun, terlepas dari itu semua, tampilnya Gibran dalam memberikan pernyataan bagi saya menjadi momen yang kesekian kalinya dari Wali Kota Surakarta itu yang menarik perhatian saya. Sederhananya begini loh, saya menganggap seorang Gibran Rakabuming Raka semakin menunjukkan kualitas kepemimpinan yang unik. Berbeda dari pemimpin daerah lain, sekaligus seperti memberikan standar yang berbeda. Yang pertama, Gibran itu meneladani bahwa pemimpin itu jangan alergi untuk minta maaf. Tidak hanya menunggu kesalahan itu diperbuat olehnya, tapi Gibran bersedia meminta maaf secara tulus terhadap peristiwa yang dilakukan oleh bawahannya ataupun yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya olehnya.
Yang kedua, Gibran itu sedang mengajarkan kepada masyarakat Surakarta pada khususnya bahwa penyelesaian masalah harus diletakkan pada tempat yang seharusnya, termasuk otoritas manakah yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan terkait tragedi di Klatsar itu. Gibran pun sedang mengajarkan warganya, ya kalau masalah itu terkait hukum yang dilanggar, ya biarlah diproses oleh kepolisian sebagai pihak yang diberikan otoritas oleh negara ini. Gak boleh main hakim sendiri atau menggelar pengadilan jalanan, apalagi misalnya tuh menyelesaikan masalah dengan seenaknya sendiri karena merasa sebagai pihak yang paling benar. Oh iya, sampai hari ini pun saya juga belum mendengar atau membaca berita tindakan Gibran melemparkan kesalahan kepada anak buahnya atau mencari kambing hitam dan melakukan semacam cuci tangan yang ada masalah di kota Surakarta atau Solo ini. Malah yang sering diberitakan Gibran maju untuk memimpin penyelesaian masalah yang terjadi sejak dilantiknya kakak dari Kaisang Pangarep itu sebagai orang nomor 1 di Solo. Memang yang Gibran lakukan bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa tindakan seperti yang Gibran lakukan mulai jarang diperlihatkan oleh kepala-kepala daerah atau figur pejabat publik di Indonesia. Nah, jauh lebih sering kita membaca adanya perilaku arogan, merasa diri paling benar, lepas tangan saat ada masalah, atau yang lebih parah lagi tuh, mengakui keberhasilan orang lain termasuk anak buahnya sebagai keberhasilan sendiri. Ibarat kata orang begini itu sedang berdiri di atas pijakan orang-orang yang menderita karena diinjek-injek olehnya. Jadi ngeri banget kalau ada pemimpin seperti itu yang sebenarnya dia miliki adalah pengaruh dan kuasa untuk melakukan hal yang baik sebagai pemulih citra pemimpin yang kurang baik atau yang paling buruk. Ya, semoga terus menjadi pemimpin yang amanah dan inspiratif ya Mas Gibran. Semakin hati-hati juga ke depannya tuh, karena semakin dikenalnya Mas Gibran oleh publik dengan sepak terjang sebagai pemimpin yang baik, yang bijak, bisa jadi ada banyak yang gak suka dan ingin nakalin Mas Gibran. Dan memang tuh Gibran tampaknya sudah cukup berhasil membuat kesan awal yang bagus di mata rakyat. Bukan melulu karena dia seorang anak presiden seperti yang diributkan sebagian orang. Salah satu yang saya ingat betul adalah ketika dia mengetahui adanya praktik pungli berkedok zakat. Warga diminta pungutan antara Rp50.000 sampai Rp100.000. Lurah yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatannya. Selanjutnya Gibran berkeliling menemui warga yang dimintai uang, lalu minta maaf dan mengembalikan uang tersebut kepada mereka. Ada satu lagi cerita yang menarik meski tidak terlalu mengejutkan lagi saat ini. Gibran mengaku tidak pernah memakai gajinya setiap bulan untuk kebutuhan pribadi. Justru gajinya tersebut dia pakai untuk membantu warga Solo yang benar-benar membutuhkan. Gajiku apa pernah tak pakai? Gajiku nggak tak pakai beli beras buat bantu-bantu warga, bantu ngambil SPP, kata Gibran. Dia mengaku sejak dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021, dirinya belum pernah memakai gajinya untuk keperluan pribadi. Dia menyatakan dirinya menjadi wali kota bukan untuk mencari uang. Ini mirip bapaknya ya, mirip sama Jokowi dulu. Kalau saya melihat beberapa komentar dari netizen, saya lebih teringat dengan Ahok yang semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta enggak pelit menggunakan uang operasional gubernur untuk membantu warga yang kesusahan dan transparan dalam penggunaannya. Yang teringat lagi dengan gubernur sekarang yang sering nggak transparan. Ditanya soal itu langsung ngeles atau memilih tidak menjawab, kebingungan yang sering kali kita dapatkan. Untungnya sudah mantan gubernur. Mungkin agak terdengar seperti membanggakan diri secara halus, tapi ini jauh lebih baik ketimbang diam-diam tapi nyolong ya. Nggak mudah sih memang melakukan hal seperti ini di tengah banyaknya keyakinan publik bahwa mengejar jabatan politik itu butuh uang yang banyak. Gibran sendiri itu memang punya banyak bisnis sebelum terjun ke politik. Jadi kalau dia mengatakan nggak menggunakan gajinya ya memang bukan hal yang mengherankan gitu loh. Ya, sejak Gibran memutuskan terjun ke politik dengan menjadi calon wali kota, apalagi beneran menang jadi wali kota, rasanya aneh kalau nggak membayangkan Gibran sebagai penerus dari Jokowi. Saya yakin siapapun yang memutuskan terjun ke politik nggak mungkin tidak memikirkan mengejar jabatan setinggi mungkin. Siapapun pasti tidak menolak kalau diusung sebagai calon kepala daerah atau capres. Gibran juga saya percaya sedang menuju ke arah sana, ya tergantung bagaimana kinerjanya nanti dan tanggapan masyarakat. Tapi saya mendukung penuh Gibran dalam hal ini. Gibran tuh masih dan memang sih belum banyak punya pengalaman, tapi ini bisa diasah setidaknya 5 tahun ke depan. 5 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kinerjanya. Tahun 2024 masih terlalu dini, bukan saatnya bagi dia untuk terbang terlalu tinggi. Masih banyak waktu. Nggak boleh terlalu bernafsu, apalagi sampai bikin start pasang baliho dalam jumlah dan ukuran masif di seluruh Indonesia. Tapi Gibran harus membuktikan dia
memang mampu dan tidak mengecewakan. Jadi buktikan dengan kinerja, bukan dengan promosi diri lewat reklame.